Hai guys, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di video ini, kita bakal ngebahas topik yang super seru dan pastinya relate banget di era digital sekarang, yaitu tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang biasa disingkat dengan AI. Ada 3 soal utama yang bakal kita bedah bareng-bareng, mulai dari konsep AI, gimana AI ngerti sesuatu kayak manusia, sampai gimana AI bisa bikin kesimpulan kayak dokter. Nggak usah lama-lama, yuk kita gas ke soal pertama. Pernahkah kalian penasaran, kok bisa komputer hari ini bisa ngedit foto, ngobrol sama kita? Nah, semua itu berkat yang namanya kecerdasan buatan atau AI. Pada soal pertama, saya akan menjelaskan fondasi kecerdasan buatan. Pertama-tama, tentu saja ada matematika. Kenapa? Karena AI butuh hitung-hitungan untuk bisa belajar dan berpikir. Misalnya, aljabar linear dipakai di dalam pengolahan gambar dan suara. Kalkulus digunakan untuk proses belajar mesin atau training model. Dan probabilitas serta statistik sangat penting dalam membuat prediksi. Intinya, matematika itu adalah bahasa otaknya AI. Selanjutnya, ada ilmu komputer. AI tidak akan jalan tanpa komputer. Ilmu ini jadi fondasi penting karena disinilah kita belajar tentang algoritma, struktur data, dan tentu saja pemrograman. Bahasa seperti Python, Java, atau bahkan Prolog jadi alat komunikasi antara kita dan AI. Tapi tunggu, AI juga terinspirasi dari manusia loh. Dari psikologi kognitif, kita belajar bagaimana manusia menyimpan memori, mengambil keputusan, dan belajar dari pengalaman. Dari neuroscience, kita meniru struktur otak lewat neural networks, yang sekarang jadi inti dari banyak sistem AI modern. Karena AI juga sering dipakai buat ngobrol sama manusia, maka ia harus bisa ngerti bahasa kita. Disinilah linguistik berperan. Cabang AI yang harus mengurus ini namanya Natural Language Processing. Selain itu, AI juga butuh logika biar bisa berpikir masuk akal. Misalnya kalau A benar dan B salah, maka semakin canggih AI, semakin besar juga dampaknya buat manusia. Maka dari itu, kita butuh etika dan filsafat. Pertanyaannya, apakah AI boleh mengganti manusia dalam keputusan penting? Bagaimana penjaga privasi dan keadilan? Filsafat dan etika membantu kita menggunakan AI secara bertanggung jawab. Jadi, bisa kita simpulkan, AI itu bukan hanya tentang komputer atau robot canggih. Ia adalah gabungan dari banyak bidang ilmu, matematika, komputer, psikologi, otak manusia, bahasa, hingga etika, dan semuanya saling terhubung untuk menciptakan sistem yang bisa berpikir seperti kita. Sekarang kita masuk pada soal nomor 2 yang membahas tentang jaringan semantik. Jadi, jaringan semantik adalah cara sistem kecerdasan buatan menyimpan dan memahami pengetahuan dengan menghubungkan satu konsep ke konsep lainnya dalam bentuk seperti peta atau jaringan. Kita akan ambil contoh dari kata burung. Saat kita mendengar kata burung, yang langsung terlintas di pikiran kita biasanya adalah burung itu punya sayap, bisa terbang, bertelur, dan punya 2 kaki. Tapi bukan cuma itu, burung juga ada yang suaranya merdu, dan ada juga yang tidak. Selain itu, jenis makanannya pun bermacam-macam. Ada yang makan biji-bijian, ada yang makan buah-buahan, dan bahkan ada yang makan daging. Semua informasi itu bisa kita hubungkan ke konsep utama dalam bentuk jaringan. Jadi, burung sebagai pusatnya, lalu dihubungkan ke kata-kata lain seperti sayap, kaki 2, terbang, bertelur, suara, dan makanan. Oke, sekarang kita lihat diagram jaringan semantik dari konsep burung. Di bagian tengah, kita punya konsep utama yaitu burung. Dari konsep ini, kita bisa lihat berbagai hubungan yang menggambarkan pengetahuan yang kita miliki tentang burung. Pertama, burung memiliki sayap, dan karena itu, burung juga dapat terbang. Meskipun tidak semua burung bisa. Ini adalah sifat umum yang sering diasosiasikan. Lalu, burung berkembang biak dengan cara bertelur. Ini merupakan karakteristik biologis yang membedakan burung dari mamalia. Burung juga memiliki 2 kaki sebagai ciri fisik dasarnya. Untuk suara, burung memiliki kemampuan berkicau. Tapi menariknya, tidak semua burung bisa berkicau. Oleh karena itu,
Pada bagian suara, ada dua cabang. Ada yang bisa berkicau, dan ada yang tidak. Lalu kita lihat bagian makanan. Burung punya jenis makanan yang beragam. Maka dari itu, digambarkan dengan 3 cabang. Ada yang makan biji-bijian, buah-buahan, dan ada juga yang makan daging. Tergantung dari jenis burungnya. Apakah dia pemakan tumbuhan, omnivora, atau karnivora. Nah, cara inilah yang digunakan dalam AI agar sistem bisa memahami suatu konsep secara menyeluruh. Jadi, kalau komputer menemukan kata burung, dia bisa langsung mengaitkannya dengan semua informasi pendukung tadi, sama seperti otak kita bekerja. Inilah yang disebut jaringan semantik, bukan sekedar tahu arti kata, tapi juga bisa mengaitkannya dengan berbagai informasi yang relevan. Sekarang, kita masuk pada soal ketiga. Menurut saya, soal ketiga adalah soal yang menarik, karena kita akan belajar bagaimana cara AI mengambil keputusan layaknya seorang dokter. Pada soal ketiga, kita diminta memahami bagaimana cara sebuah sistem kecerdasan buatan menyimpulkan sebuah keputusan, khususnya dalam bidang kesehatan. Kita diberikan beberapa gejala dari pasien, yaitu pasien mengalami demam atau A1, batuk A2, dan batuknya berlangsung terus-menerus terutama pada malam hari, yaitu A4. Dengan data ini, kita diminta menggunakan 2 pendekatan dalam sistem pakar, yaitu penalaran maju atau forward reasoning dan penalaran mundur atau backward reasoning untuk menyimpulkan penyakit yang diderita pasien. Mari kita mulai dari penalaran maju. Dalam metode ini, kita memulai dari gejala yang diketahui dan melangkah satu persatu mengikuti aturan yang tersedia hingga sampai pada kesimpulan. Pertama, kita tahu pasien demam atau A1. Dan menurut aturan R1, jika A1 benar, maka pasien mengalami demam biasa, yang kita simbolkan dengan P1. Lalu, pasien juga batuk, yaitu A2, dan sesuai dengan aturan R3 yang mengatakan bahwa jika P1 dan P2 atau A3 benar, maka hasilnya adalah P3, yaitu pasien mengalami influenza atau infeksi virus. Dari situ, kita lanjut ke aturan R4, di mana jika P3 benar dan pasien juga mengalami batuk terus-menerus di malam hari atau A4, maka hasil akhirnya adalah P4, yaitu pasien menderita batuk rejan. Jadi, dari gejala awal tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa pasien menderita batuk rejan melalui langkah-langkah penalaran maju. Sekarang coba kita penalaran mundur. Di sini, kita membalik cara berpikir, bukan dari gejala ke kesimpulan, tapi dari dugaan penyakit ke pembuktian gejala. Misalnya kita menduga pasien terkena batuk rejan atau P4, lalu kita cek syaratnya berdasarkan aturan R4, yaitu pasien harus mengalami P3 dan A4. A4 sudah diketahui benar dari gejala pasien. Maka kita tinggal memastikan apakah P3 benar. Nah, untuk mendapatkan P3, kita lihat aturan R3 lagi. P3 akan terjadi jika pasien mengalami P1 dan P2 atau P3. Karena itu, kita tahu A1 dan A2 benar, maka P1 dan P2 juga benar. Sehingga P3 pun bisa disimpulkan benar. Karena kita sudah punya P3 dan A4, maka dugaan awal bahwa pasien mengalami batuk rejan atau P4 bisa dibuktikan. Dari 2 metode tersebut, hasil akhirnya tetap sama, yaitu pasien mengalami batuk rejan. Bedanya hanya pada jalur berpikirnya saja. Forward reasoning dimulai dari fakta atau gejala yang diketahui, lalu menyimpulkan. Sementara backward reasoning dimulai dari dugaan penyakit, kemudian mengecek apakah gejala-gejalanya mendukung. Keduanya adalah cara berpikir logis yang sering digunakan dalam sistem pakar atau expert system di bidang kecerdasan buatan, terutama untuk membantu pengambilan keputusan seperti mendiagnosis penyakit berdasarkan data yang diberikan. Dari ketiga soal ini, kita jadi lebih paham bagaimana cara AI bekerja, kita tahu apa saja fondasi dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kita juga belajar bagaimana AI menyimpan pengetahuan melalui jaringan semantik seperti peta konsep, dan terakhir, kita tahu bahwa AI bisa mengambil keputusan menggunakan metode berpikir seperti manusia, baik dari data menuju kesimpulan maju, maupun dari dugaan menuju pembuktian atau mundur. Seru sekali kan? Ini baru permukaan. Dunia AI itu luas dan terus berkembang.
Siapa tahu nanti kalian bisa jadi bagian dari pengembangan AI di masa depan. Terima kasih yang sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe kalau pengen belajar topik AI lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, and stay smart.